Halo, kembali lagi di YouTube channel di Nusantara. Di video kali ini saya akan memperlihatkan atau membabar atau menjelaskan pusaka sangklat, yaitu pusaka memiliki look 13 atau dengan sejarahnya, yaitu sengkal api atau jengkel api atau pembualan secara marah. Sangklat itu digenetikkan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, katanya yang bisa untuk mengalahkan pusaka Nabusoso atau naga raja. Dari sejarahnya itu pun yaitu bisa dibenarkan atau bisa saya kurang tahu ya tentang sejarahnya kayak gitu. Hanya Sangklat yang bisa mengalahkan naga raja atau Nabusoso. Sangklat itu adalah pusaka yang memiliki look 13, itu yang panjang sekali 13, dan barangnya itu sangat langka ya kalau yang otentik. Ingat ya, yang otentik, bukan yang kamatikan itu banyak sekali di pasaran. Yang otentik itu sangat langka sekali, ataupun yang memiliki tuah kutip atau yoni yang sangat langka. Saya akan memperlihatkan pusaka peninggalan leluhur saya atau peninggalan kakek saya, ibaratkan saya turun temurun sampai generasi muda sekarang. Saya akan memperlihatkan pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka sangklat dengan pamor bulat semongkolnya. Pusaka sangklat itu dilatih dengan look 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ada lambe gajah, dan yang sangat penting itu ini ada lambe gajah. Jadi titik kalau itu sebenarnya adalah sangklat, dan bentuknya pun ada 13. Masalah yang lain-lain saya pelajari dari bacanya, dan bentuknya 13 itu dipastikan itu sangklat. Kalau masalah energi filosofi sangklat ya banyak sih, orang bilang itu adalah kris sakti, kris madraguna, atau kris bisa menangkal hujan atau dan sebagainya gitu. Kalau setahu saya pusaka ini hanya buat kewibawaan dan juga buat perlindungan bagi pemiliknya. Secara sejarah zaman dahulu kala pusaka ini dibuat secara amarah atau sangkal api atau jengkel. Jadi kondisi marah karena di zamannya dulu semakin kecil atau rakyat kecil itu ditindas oleh yang besar. Jadi rakyat yang kecil yang tidak mampu itu mau komplain atau mau gimana, atau mau sangkat sebut sama yang atasan, itu selalu diletak-letokin, jadi tidak bisa langsung lurus sejarahnya gitu. Jadi ini ibarat rakyat miskin dan mau menuju yang atasan ini, atau zaman sekarangnya itu adalah kepresidenan, itu dibilak-bilokkan lah baru sampai ke atas. Jadi butuh waktu lama banget.
ACC atau zaman sekarang itu ACC atasan. Jadi diciptakanlah sangklat dan menimbulkan zaman dahulu itu orang pada susah sekali, bahkan mau sambat sebut sama atasan pun susah untuk di ACC atau disetujui gitu. Jadi itulah gambaran pembuatan sangklatnya, masa kekuatan tua yang bisa melawan naga raja itu ya juga bisa jadi karena zaman dulu untuk berperang untuk melawan para penjahat ya, zaman peperangan dulu bisa jadi untuk mengalahkan naga raja karena lebih tajam ini atau lebih berlekok-lekoknya, lebih ladep itu atau caranya ladep tajam gitu ya, mungkin bisa jadi untuk peperangan. Tapi kalau filosofinya atau pembayarannya bagi saya, setahu saya ya, saya mempelajari di buku keris itu, ini adalah sebuah kejengkelan rakyat miskin untuk atasan. Jadi dibuatlah atasan kelab ini untuk biar tahu atasan, bahkan rakyat miskin pun untuk sambat sebut atau menyetujui kemauan rakyat itu susah untuk menuju ke atasan. Jadi dibuat berlekok-lekok ini untuk mendapatkan kepersetujuan sang rakyat atau jagonya ACC bos. Jadi ini filosofinya masih sama ya kayak dulu ya, yaitu biar orang-orang itu rakyat miskin untuk menuju ke atasan itu harus berlekok-lekok gini. Itu filosofinya. Atau kalau di segi tuah atau zoning dari pusaka ini adalah memudahkan kita untuk ya sebaiknya tadi untuk komben atau sambat sebut sama atasan itu untuk memudahkan zaman sekarang. Zaman dulu dipersulit itu, kalau sekarang untuk memudahkan karena ada tuah yoni atau doa-doa khusus yang ada di dalam pusaka ini. Jadi sang empu membuat tatan atau mempalipat itu dengan doa-doa tertentu untuk memudahkan rakyat miskin untuk menuju sambat sebut sama yang atasan di ACC atau disetujui. Jadi makna atau joni pusaka ini untuk memudahkan kita bersambat sebut atau komben pada atasan untuk kita sendiri ataupun rakyat atau tuan pemilik usaha ini gitu. Dan ini juga kepentingan sama pamor semoko. Ini adalah sebuah pamor yang unik, yaitu mengfilosofikan. Semoko itu adalah mengfilosofikan kita untuk mudah bergaul atau segani banyak orang, atau mudah mencari teman ataupun meluluhkan hati atasan. Itu dari pamornya. Jadi kalau masalah sakti mandraguna keris sangklat dari buku filosofi cara pembuatannya itu tidak ada yang jadi empu tidak menciptakan sangklat itu menjadi sakti mandraguna, itu tidak ada. Jadi ini untuk memudahkan kita mendekati sang atasan untuk menyetujui harapan kita. Jadi kita mau debat gimana sama atasan akan menyetujui kita sebagai pemilik pusaka ini. Jadi
pusaka Sangklat yang otentik, yang original. Itu secara wah salah satunya wibawa, keperlindungan, dan memudahkan atau melancarkan kita untuk bisa tersebut sama atasan. Jadi kita akan kasih jalan dari Yoni pusaka dua dari dalam pusaka. Oke, bagi yang pemula pusaka Sangklat, begitulah filosofi atau Yoni di dalam pusaka itu, yaitu bahwa keselamatan dan melancarkan kita untuk bersama-sama atasan kita. Dan Yoni atau tuah itu hanya ada di pusaka yang otentik atau yang sepuh. Ini era sepuh ya. Aku kalau memprediksi itu bisa Majapahit bisa, Mataram juga bisa. Dari segi bahannya pun ini bukan kamar ikan, ini bahan sepuh otentik. Oke, sekian itu dulu pembahasan dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi yang baru belajar atau pemula yang ingin mendalami sejarah pusaka Tusan Aji, apalagi bagi kaum pemuda seperti saya ini, biar tidak tertipu atau tidak salah untuk memaharkan pusaka yang benar-benar otentik dengan yang kamadikan. Karena pusaka kamadikan itu adalah pusaka hiasan atau yang otentik yang sepuh. Ini ada pusaka jimatan ya. Beda ya kamadikan sama yang otentik sepuh ini. Ini adalah pusaka yang untuk jimatan untuk diri kita sendiri, untuk perlindungan anak, ada Yoni atau tuah atau kodam yang ada di dalam pusaka itu. Tapi kalau kamadikan itu hanya buat souvenir atau hiasan saja. Salam Rahayu bagi kita Tusan Aji Nusantara, salam sejahtera bagi seluruh Indonesia Raya.